Jadi kalau presiden atau Kapolri atau siapapun mencoba untuk menghalangi unjuk rasa damai yang sudah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tersebut, maka beliau-beliau bisa dipidana 1 tahun penjara. Jadi sekali lagi, 212 aksi 212 adalah aksi unjuk rasa yang dilindungi dan dijamin oleh undang-undang. TNI Polri kekuatan semua 9.023 personel yang kita lakukan apel per saat ini, nanti akan beberapa dari personel nanti akan menempati 7 sektor yang kita siapkan. Kesemuanya dalam bentuk pelayanan biasa sebenarnya. Ya, semua kegiatan masyarakat apapun dan dimanapun Polri dan TNI siap untuk membantu pelayanannya. Ya. Makanya saya sudah konsepkan surat, tadi saya sudah kasih tahu Biro Hukum, kita akan kirim surat resmi kepada Menkumham untuk merekomendasikan sesuai dengan Undang-Undang Ormas, FPI dibubarkan dari seluruh Indonesia. Mudah-mudahan banyak gubernur, bupati, wali kota berani ikut jejak saya. Ahok lalu kemudian menyinggung kembali soal seseorang yang pintar ngomong. Dia menilai seseorang yang pintar berbicara kini dianggap orang hebat. Jadi Ahok mengungkit sosok ini sebanyak 2 kali. Ahok menjelaskan tentang peran pejabat sebagai etalase. Ujaran keras Ahok ini ternyata berimbas kemana-mana, menyulut orang di mana-mana dan menimbulkan ketersinggungan bagi orang-orang yang kepedean seolah-olah disinggung oleh Ahok. Apa salah yang dikatakan Ahok? Yang dikatakan Ahok benar, dan kali ini bukan 1000% saya 1.000.000% setuju. Ya, kalau melihat kecenderungannya memang alumni 212 ini nyaris kehilangan relevansi dan korelasinya. Pertama, pemilu sudah usai, panggung politik sudah tidak ada. Yang kedua, simbol oposisi Prabowo sudah bergabung dengan Pak Jokowi. Sementara Jokowi saat ini kira-kira begitu menjadi bagian penting yang kemudian tidak bisa dikritik oleh 212. Yang ketiga adalah Habib Rizik yang tidak tinggal di Indonesia. 3 hal ini yang sebenarnya membuat 212 ini nyaris kehilangan suara, nyaris kehilangan panggung. Apalagi misalnya 212 ini tidak pernah merespon isu-isu yang sifatnya aktual yang terkait dengan agenda-agenda demokratisasi, agenda-agenda reformasi. Reuni 212 propaganda singkirkan Ahok. Dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama, mantan Gubernur DKI Jakarta yang saat itu sedang menjabat, cukup membuat huru-hara dan stabilitas politik bergetar. Dalam video resmi Pemprov DKI Jakarta, Ahok meminta warga tidak khawatir dengan kebijakan yang akan ditempuh pemerintahannya jika tidak terpilih kembali. Namun ia menyisipkan ayat 51 Surat Al-Maidah, rupanya kalimat yang dia kirimkan kontroversial. Semua media online bernama Media NKRI menyebarkan video melalui media sosial. Kemudian, pada 2 Desember 2016, ribuan orang yang dikoordinir oleh berbagai ormas Islam mulai berdemonstrasi. Mereka tidak hanya dari Jakarta, ibu kota, tetapi juga dari daerah lain di Indonesia. Kekuatan perkasa itu bersatu untuk menuntut penjaraan Ahok. Hadir pula Presiden Joko Widodo dan Wakil Menteri Yusuf Kala melakukan sholat Jumat bersama peserta lainnya. Kapolri Tito Karnavian yang saat itu menjabat Kapolri juga menghidupkan kembali aksi tersebut. Polisi terus mengusut di tengah aksi massa menuntut tuntutan atas ucapan Ahok. Polisi kemudian menetapkan Ahok sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama. Menko Polhukam saat itu Wiranto menanggapi rencana reuni akbar Himpunan Alumni 212 pada 2 Desember di Monas. Wiranto tidak hanya menghafal prasyarat untuk melakukan tindakan, tetapi juga mengkomunikasikan keberadaan tindakan yang dilakukan. Wiranto menegaskan warga boleh berdemonstrasi selama tidak mengganggu ketertiban umum. Said Akil juga menjelaskan mengapa 212 tidak disebut sebagai gerakan Islam. Salah satunya Pilkada DKI Jakarta yang digelar dalam 2 bagian. Persaingan berlangsung sengit dengan panggung yang dihiasi gelombang demonstrasi besar-besaran dan pemenjaraan petahana Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Sejumlah pengamat menilai Pilkada DKI Jakarta memiliki rasa pilpres. Susilo Bambang Yudhoyono dari kubu Agus Silviana, Megawati Soekarno Putri dari kubu Ahok Jarot, dan Prabowo Subianto dari Anies Sandi. Banyak yang menganggap Pilkada DKI Jakarta menjadi sebagai pertarungan antara 3 pemimpin partai. Selain kasus penistaan agama, Ahok juga dituding melakukan korupsi di Rumah Sakit Sumber Waras, bahkan dalam pembangunan kembali Jakarta. Penantangnya, Silviana Murni, juga diserang dalam tuduhan korupsi dalam mengelola subsidi yang membangun masjid. Nasib Ahok setelah kekalahannya bahkan lebih tragis.
ia divonis 2 tahun penjara pada Selasa 9 Mei 2017 oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena menemukan unsur penodaan agama dalam sidang di Aula Kementerian Pertanian. Ahok dipidanakan ke Brimob Makorutan Kelapa II, Depok setelah dipenjara di Lapas Cipinang. Ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta dan menyerahkan jabatan tersebut kepada Jarod Saiful Hidayat. Pakar keuangan sebut pemeriksaan KPK terhadap Anies Baswedan soal gelaran Formula E menyalahi hukum. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Anies Baswedan terkait Formula E dinilai tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini disampaikan oleh pakar keuangan negara Sumerjijo dalam forum diskusi akademik bertajuk Perhelatan Formula E dalam Perspektif Hukum, Ekonomi dan Politik di Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta Selatan. Anies Baswedan diperiksa KPK terkait balapan Formula E sewaktu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Formula E adalah balapan mobil bertenaga listrik. Balapan Formula E biasanya diselenggarakan di jalanan dalam kota agar masyarakat bisa mengenali mobil listrik. Sejak awal, rencana Formula E yang digagas Anies Baswedan mengundang sorotan, antara lain karena biayanya yang besar dan konteks politiknya. Formula E seri Jakarta masuk dalam kalender kejuaraan dunia Formula E 2022. Diikuti pembalap internasional, Formula E Jakarta atau nama resminya Jakarta E-Prix 2022 digelar di Jakarta International E-Prix Circuit, Ancol, Jakarta Utara pada 4 Juni 2022. Balapan Jakarta E-Prix 2022 menjadi seri ke-9 dalam kalender Formula E musim ini. Berapa biaya Formula E Jakarta? Kantor berita Antara Jumat 27 Mei 2022 melaporkan panitia penyelenggara Formula E Jakarta menyebutkan biaya pelaksanaan ajang balap mobil listrik itu mencapai kisaran 120 miliar rupiah hingga 130 miliar rupiah. Formula E diselenggarakan dengan minimnya sponsor dari perusahaan BUMN. Hal itu membangun persepsi bahwa pemerintah pusat enggan memberikan dukungan pada Formula E yang dipersepsi berbagai program Anies Baswedan. Kerugian negara. Sumarjojo mengatakan pemeriksaan oleh penegak hukum dapat dilakukan ketika BPK sudah mengeluarkan surat keputusan kerugian negara. Sumarjojo mengatakan hasil audit menyatakan bahwa Formula E itu berjalan lancar. Sumarjojo juga menegaskan selama laporan hasil pemeriksaan BPK tidak menunjukkan adanya kerugian negara, maka aparat penegak hukum tidak dapat melakukan pemeriksaan. Untuk diketahui, Anies Baswedan telah memberikan keterangan yang dibutuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pelaksanaan Formula E pada 7 September 2022 lalu. Anies dimintai keterangan oleh tim penyelidik KPK selama lebih kurang 11 jam. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pihaknya mengundang Anies Baswedan untuk dimintai klarifikasi terkait penyelenggaraan Formula E terkait proses perencanaan Formula E. Menurut Alex, tim penyelidik ingin mengetahui lebih detail bagaimana proses perencanaan hingga pelaksanaan Formula E yang telah dilangsungkan di Jakarta. Untuk diketahui, ajang balap Formula E telah berhasil digelar pada 4 Juni 2022 di Jakarta International E-Prix Circuit. Anies Baswedan ditetapkan menjadi calon presiden dari Partai Nasdem. KPK menegaskan akan tetap memeriksa Anies Baswedan kendati sudah menjadi calon presiden. Kasus Formula E masih dalam tahap penyelidikan KPK, belum ada tersangka. Muncul anggapan bahwa penyelidikan KPK atas Anies Baswedan berlatar belakang politik. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan mengungkapkan kekhawatiran tersebut. Anies menegaskan percaya bahwa KPK menjalankan tugasnya secara profesional. Anies mengatakan sudah semestinya lembaga anti rasuah itu menjalankan tugas sesuai laporan yang mereka terima. Hal itu, kata Anies, merupakan tugas setiap institusi sesuai tugasnya untuk mencari tahu kebenaran dari sebuah laporan yang diterima.